Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujiono Suwadi dan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Dwaji. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Pak Pujiono. Selamat sore Pak Susno, ketemu lagi. Baik, saya ke Prof. Pujiono terlebih dahulu. Nama Jampitsus Febri Adriansyah ini kan ikut terseret dalam penggeledahan terkait dengan kasus mega korupsi. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama kita hormati proses yang terjadi. Ini kita menganggap adalah proses penegakan hukum ya. Kalau proses penegakan hukum sepenuhnya kita percaya, kita dukung Kortas Tipikor untuk menyelesaikan kasus ini dengan terang dan tentu dengan objektif. Nah, perkara kemudian siapa yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat, itu penyidik punya pertimbangan dan punya punya pertimbangan untuk kemudian mengatakan seseorang itu terlibat atau tidak. Nah, sejauh ini kan keterangan dari penyidik belum mengarah pada atau belum menyebut setidaknya pada satu nama, sehingga kita sepenuhnya percaya pada penyidik di Kortas Kepolisian. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan kejaksaan dan kepolisian, kita melihatnya sejauh ini juga baik-baik saja. Jadi kita tetap melihat ini proses penegakan hukum biasa, dan ya seperti yang disampaikan oleh banyak pihak juga, kita boleh menduga-duga tetapi juga harus menggunakan juga asas praduga tidak bersalah. Jadi ya kita sepenuhnya percaya apa yang dilakukan oleh penyidik. Baik, Pak Susno bagaimana menanggapi keterlibatan atau diseretnya nama dari Jampitsus ini? Baik, pertama kita ucapkan kepada penyidik Polri, tim Kortas Tipikor atas keberhasilan ini ya. Bagus, ini dalam penegakan hukum Indonesia. Ini bukan hanya keberhasilan Polri, tapi keberhasilan semua aparat penegak hukum, KPK, Polri, Kejaksaan ya. Dan saya yakin koordinasi antara lembaga dan pimpinannya Polri dengan lembaga dan pimpinan kejaksaan sangat bagus bagus sekali, dan saya yakin mereka sudah intens berkoordinasi tentang apa yang ditemukan oleh Polri ini. Dan apa yang dilakukan Polri ini masih dalam proses penyidikan. Proses penyidikan sudah tahap penyidikan, bukan lagi penyelidikan, karena sudah melakukan upaya paksa, yaitu berupa penggeledahan dan penyitaan. Nah, tentang diseretnya nama Jampitsus itu kan menurut media sosial ya. Kalau Polri, penyidik Polri sama sekali belum menyebut satu nama pun. Media sosial hanya mengkaitkan adanya rumah gitu yang diakui kan oleh Pak Febri, kan rumah yang disentuh, tentang KP atau bagaimana yang lain kan tidak diakui. Nah, jadi bagaimana keterlibatannya ini sama sekali belum disebut oleh penyidik ya, karena memang penyidikan itu siapa tersangka itu hasil akhir dari penyidikan. Definisi penyidikan itu kan begitu, membuat terang suatu peristiwa dengan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan siapa pelakunya. Nah, kita bersabar gitu, pelakunya belum ada. Baik. Prof. Puji, kalau tadi kita dengarkan pernyataan dari Pak Febri Jampitsus sendiri, Jampitsus kan mengakui rumah yang digeledah di Sentul itu merupakan miliknya, kemudian ada temuan 74 kg emas, kemudian juga ada uang turis nilai ratusan miliar. Ini kan jadi spekulasi liar yang berkembang di masyarakat. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, kita bisa kan, kalau di kita kan oleh masyarakat juga termasuk kita ya, itu bisa kemudian menduga-duga bahwa pasti itu punyanya si A, si B, dan seterusnya lah. Tetapi pada proses penyidikan, nah tentu kan tidak hanya sekedar berdasarkan dugaan dan kemauan dari para sosial media kita, tetapi kan berdasarkan alat bukti itu nanti mengarah, atau barang bukti itu nanti mengarah ke pemilikannya secara kuat, secara hukum ke siapa. Itu yang menurut saya jauh lebih penting, dan kita percaya makanya sampai hari ini para penyidik juga belum mengumumkan terkait barang bukti itu kepemilikannya siapa, terus kemudian terkait dengan siapa, itu juga belum diumumkan, sehingga memang ya dugaan-dugaan kita, kalau kita kan pengennya itu si A si B gitu kan, tetapi
Apakah kemudian benar si A, si B, si C, yaitu nanti kita serahkan pada penyidik saja. Baik. Kalau dari Pak Susno sendiri bagaimana pandangan Anda, Pak? Ya, kita hormati proses penyidikan ini sudah on the track ya, karena proses penyidikan itu harus patuh kepada tata cara. Tata cara yaitu sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan kalau rumah itu rumah Pak Febri, lantas pelakunya Pak Febri. Kalau rumah itu miliknya beliau, Jampitsus, lantas pelakunya bahwa itu Jampitsus, ya. Kita tunggu, biarlah nanti yang bicara itu bukan penyidik yang ngomong, gitu, tapi yang ngomong itu alat bukti. Nah, dalam proses penyidikan itu, alat bukti yang akan berbicara bahwa pemiliknya itu adalah ini, buktinya ini, alat buktinya ini. Pemilik rumah dengan pemilik barang itu apa kaitannya? Nanti yang berbicara itu alat bukti. Tidak bisa kita dengan menduga-duga. Sebagaimana dikatakan oleh Humas daripada Kejaksaan Agung, kita sangat menghormati azas praduga tak bersalah. Jadi biarkanlah tentang barang bukti berupa uang, berupa emas, itu yang akan berbicara siapa pemiliknya itu alat bukti juga. Nah, adakah alat bukti itu uang yang terkait dengan uang itu? Adakah alat bukti elektronikanya, alat bukti berupa saksi, alat bukti berupa keterangan ahli, alat bukti berupa transaksi elektronik dan sebagainya mengarah kepada siapa? Nah, di situ yang akan berbicara. Nah, kalau kita tidak, ya wajar lah publik itu media sosial menduga wah ini ada di rumah beliau lah yang ini ada di rumah ya, itu sosial media. Tapi dunia penyidikan, dunia penegak hukum, termasuk penuntutan, termasuk pembuktian di depan sidang pengadilan, itu yang berbicara itu sebenarnya alat bukti yang kita susun di dalam hukum acara kita. Kita sepakati hukum acara itu yang buat kita, yang di PR itu adalah perwakilan rakyat. Jadi mari kita hormati supaya tidak kita menyudutkan seseorang. Baik. Saya yakin dari kepolisian, dari penyidik dan penuntut, karena dalam proses penyidikan perkara itu dalam proses penyidikan sudah ada calon JPU-nya. Penyidik ini tapi tidak diumumkan kepada kita. Penyidik sudah koordinasi dengan kejaksaan, dengan siapa calon JPU-nya. Mereka sudah koordinasi yang intens. Kita saja di luar menganggap wah ini terjadi perang bintang, wah ini terjadi perang institusi. Oh, no, itu tidak ada sama sekali. Saya lama di dunia penyidikan, nggak ada. Hubungan sangat bagus gitu, dan tidak mungkin Kejaksaan Agung akan melindungi sesuatu gitu. Percayalah, institusi itu institusi yang benar, yang bagus, prestasinya yang baik gitu kan. Kita hormati, dan saya yakin siapapun yang terlibat pasti pihak kejaksaan dan pihak Polri sudah bekerja sama yang bagus, dia akan mengumumkan bersama. Gitu. Baik. Prof. Puji, jadi terkait dengan spekulasi masyarakat soal adanya perang bintang atau hubungan antara Polri dan Kejaksaan ini tidak baik-baik saja, bisa ditegaskan seperti apa sekarang, Pak? Kalau sejauh kita so far so good, yang kita lihat ya, Pak JA ketemu di acaranya Pak Kapolri juga baik, Pak Kapolri ketika datang di acaranya Pak Jaksa Agung ketika penyerahan uang bersama Pak Presiden itu juga hubungannya baik. Dan kita tidak melihat peristiwa hukum ini dianggap sebagai pertarungan antara macan versus singa atau apa gitu, nggak ada. Hanya ini peristiwa penegakan hukum biasa yang nanti akan dibuka siapa kemudian yang salah dan siapa yang kemudian terlibat, itu yang akan dibuka ya berdasarkan kemudian alat bukti yang dikumpulkan oleh para penyidik saja. Jadi hal-hal biasa saja. Jadi mengenai keriuhan di media sosial ya biasa, sekarang memang zamannya demikian, jadi tidak usah perlu kemudian kita perdebatkan terlalu serius. Yang penting adalah proses penegakan hukumnya jalan, ya nanti dengan juga kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah, demikian. Baik, kalau dari Pak Susno sendiri bagaimana Anda melihat hubungan antara kepolisian dan kejaksaan saat ini, Pak? Kalau saya katakan sejak sebelum saya di Bariskim, setelah saya pensiun sudah 12 tahunan, bagus sekali, dan bukan hanya di Kejaksaan Agung ya, tapi sampai ke daerah. Karena saya sering ke daerah dan masih juga ada saudara saya, junior saya di daerah, mereka bagus sekali aja. Kita mengatakan wah ini
Nah, kalau soal misalnya ada di kejaksaan, bukan hanya di kejaksaan saja, di kepolisian ada yang melanggar hukum, dan bukan hanya di kejaksaan di kepolisian melanggar hukum, di kementerian yang menangani masalah rohani aja ada gitu, bahkan sosok puncaknya itu tidak pernah dilibatkan masalah itu lembaga, no. Yakinlah kita bahwa hubungan dari pusat sampai ke bawah itu bagus, diatur oleh hukum acara bagus, dan selama ini tidak ada perkara dari polisi, karena perkara yang masuk kejaksaan itu sebagian besar dari Polri. Ya kalau dua lembaga ini sudah hubungannya nggak baik, ya berarti buntu salurannya. Bagus. Jadi rakyat selaku pembayar pajak, selaku pemilik Polri, pemilik kejaksaan, dan pemilik pengadilan, percayalah bahwa pimpinan lembaga sampai dengan pelaku-pelaku pekerjanya itu hubungannya bagus. Dan terhadap kasus ini, kita percayakan aja kepada aparat penegak hukum, belum tentu gitu si A pelakunya, si B pelakunya.